Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang sudah kami lalui sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah sore hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus, karena kedahsyatan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
bersyukur sore hari ini Tuhan. Terbukti hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam hidup kami. Yang terpenting Tuhan, saat Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memuji muliakan nama Tuhan, biarlah kami dengan kesungguhan hati kami, dengan kerinduan kami, untuk kami datang menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Bereskan setiap hati dan pikiran kami, kalaupun mendapati kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah sore hari ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur.
mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, kehadiran Tuhan terjadi menjamah kita semua. Biar kita terus menyanyikan Dia, kita menyanyi Dia Raja di atas segala raja. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, asik, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, biar kita terus menyanyi buat Dia Raja di atas segala raja. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah,
terus menyanyi, biarlah kita terus memuji Tuhan. Percayalah, pergumulan apapun saat kita mau memuji dengan kesungguhan hati kita, Tuhan hadir dan menjamah. Begitu juga sore hari ini, biarlah kita terus menyenangkan hati Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ku mau menyenangkan-Mu, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini, amin Yesus, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, ya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, ya Yesus, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur karena Engkau ada dalam perhimpunan kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau beri sukacita kepada setiap kami, sehingga kami percaya pada waktu kami datang kepada Tuhan, kekuatan kami ditambahkan, pengharapan kami juga diperbaharui. Bahkan cinta kami kepada Tuhan juga semakin dalam dan dalam lagi. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, ajar kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin cinta akan Tuhan, dan kami tidak berlari kepada yang lain, karena Engkau satu-satunya Bapa yang mengasihi dan memperhatikan kami. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran. Ada beberapa poin di dalamnya.
Kita harus bangga kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita punya Bapa surgawi yang sungguh-sungguh cinta akan kita semuanya. Jadi kalau mungkin hari ini kita ditimpa masalah, kita ada pergumulan yang berat, kita akan datang kepada Tuhan dan kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam menghadapi apapun di dalam hidup kita, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang kita panggil Dia Bapa. Dia yang memimpin saya dan saudara. Dia punya hati pemimpin. Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara pada waktu melewati perjalanan hidup, entah dalam keadaan suka dan duka, Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Yang pertama, kita harus bangga punya Bapa, karena Dia punya hati yang memimpin setiap kita. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yohanes 10 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi di sini dikatakan akulah gembala yang baik. Dikatakan baik karena Dia rela memberikan nyawa bagi domba-domba gembalaannya. Nah, memimpin itu diibaratkan, pemimpin diibaratkan dengan gembala. Jadi kita harus bangga karena Bapa kita, Tuhan kita itu rela mati bagi saya dan saudara 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah cukup untuk menyembuhkan semua sakit kita, membasuh semua dosa dan kesalahan kita, dan itu sudah cukup dikatakan sekali untuk menghapus seluruh dosa isi dunia ini. Dikatakan Dia gembala yang baik, rela mati di atas kayu salib untuk menebus semua salah saya dan saudara. Dan harusnya bukan Yesus yang mati, tetapi karena Dia cinta kepada saya dan saudara, Dia lakukan semuanya itu. Dia relakan dirinya dicambuk, dianiaya, diludahi, ditusuk lambungnya dengan tombak, bahkan Dia dimahkotai duri. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Jadi yang pertama, kita harus bangga. Kita punya Bapa, punya Tuhan yang baik. Hari ini kalau ada di antara setiap kita yang sakit, yang menderita, ingatlah kita tidak pernah mengalaminya sendiri karena ada Bapa kita. Dia yang rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk menghapus semua dosa, salah dan saya dan saudara. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib oleh bilur-bilurnya, maka kita sembuh. Yang kedua, Dia juga Bapa yang mengajar kepada setiap kita. Yohanes 6 ayat yang ke-45, kita harus bangga punya Dia Tuhan karena Dia Bapa yang mengajar. Yohanes 6 ayat yang ke-45 ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi semua kita diajar oleh Allah sendiri. Dan setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran Bapa datang kepadaku, kata Tuhan. Diajar melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pelajaran hidup di dalam firman-Nya yang membuat kita kuat dan bertahan sampai hari ini. Dan membuat kita terus pandang kepada Dia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita kuat karena kita belajar. Dalam kitab nabi-nabi dituliskan, semua yang kita alami di dalam hidup ini kita pelajari
Kalau kita sedih, kita harus datang kepada pencipta kita. Kalau kita sakit, kita datang kepada pemilik hidup kita. Dan kalau hari ini kita mengalami keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita mengangkat kepala, kita mau katakan, kita mau angkat tangan kita mau angkat hati kita, pandang dia. Dia sudah relakan dirinya. Masa dalam keadaan kehidupan kita tidak bisa menuntun dan mengajar kita. Mari kita mau belajar. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang mengajar setiap kita. Yang ketiga, kita harus bangga karena Dia Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Matius 7 ayat 9 sampai yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, di situ dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Jadi Bapa yang di dunia ini tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya. Alkitab berkata, jadi jika Bapa yang jahat saja ngerti anaknya minta sesuatu, tidak dikasih yang aneh-aneh. Tapi dikatakan di sini, Bapa saja yang jahat di bumi ini masih penuh dengan salah dan dosa memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang ketiga dikatakan tadi, Bapa kita itu menyediakan segala sesuatu. Kalau hari ini kita perlu damai, minta kepada Bapa kita. Hari ini kita perlu duit, bukan datang ke bank ya, bukan minta kepada saudara kita atau tetangga kita, minta kepada Bapa kita yang di surga. Dia akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang meminta kepadanya. Tuhan tahu sebetulnya sebelum kita meminta, tapi Tuhan mau. Adakah iman itu masih kita miliki pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup ini? Kalau kita menghadapi masalah, mungkin kita kurang beras, kita kurang lauk, kita tidak ada uang untuk sekolahkan anak-anak kita, bayar SPP hari itu atau bayar kontrakan. Apa yang biasa kita lakukan? Kita lari ke tetangga, kita lari ke sesama jemaat, atau kita lari kepada Bapa yang di surga. Dia sudah kasih segalanya buat saya dan saudara. Apatah lagi hal yang seperti itu, Dia pasti sanggup. Makanya dikatakan di sini, Dia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Jadi Dia Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Mulai ubah, kalau kita kekurangan segala sesuatu, jangan datang kepada seseorang, tapi datanglah kepada Bapa. Dia yang empunya surga ini, Dia yang sanggup memberikannya kepada saya dan saudara. Kita harus bangga, kita punya Bapa. Yang selanjutnya dikatakan, Dia bukan hanya memberi, bukan menyediakan, bukan hanya mengajar, tetapi Dia juga mendisiplin setiap kita dan mengoreksi. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Setiap dikatakan tiap ganjaran, tiap masalah pergumulan diberikan, tidak datang no sukacita, tapi pasti kesedihan. Siapa di sini yang sakit tetap bisa tersenyum? Tidak ada. Siapa yang kehilangan keluarganya lalu bisa joget-joget? Tidak bisa. Tetapi dikatakan di sini, semuanya itu menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Kalau kita menghadapinya dengan kekuatan sendiri, kita tidak sanggup. Kemarin kita sudah belajar di ibadah umum bahwa pada waktu kita menghadapi masalah, apakah kita masih bisa beribadah? Pada waktu kita menghadapi kedukaan, apakah kita masih menyanyi dan bertepuk tangan untuk Tuhan? Itu yang dimaksud, bahwa masalah itu datang, mendatangkan duka cita. Tetapi kalau kita melakukannya, kita menikmati semuanya dengan ucapan syukur, maka damai itu ada di hati saya dan saudara. Pada waktu masalah itu datang mungkin kita kaget, ya betul. Kita mungkin langsung teriak, "Lu, ya apa sih masalah ini kok bisa datang?" Tapi satu yang perlu kita ingat, kalau kita tidak pernah dilatih oleh masalah dan pergumulan, kemarin kita belajar, kita akan senang terus, kita bersuka cita, kita semangat. Tetapi yang Tuhan mau, justru di saat masalah itu datang, apakah kita masih setia kepada Dia pencipta kita? Masihkah kita bisa beribadah kepada Dia? Masihkah kita masih bisa mengangkat tangan dan memuji Dia dan katakan Tuhan itu baik, padahal keadaan kita tidak baik? Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita nanti beroleh buah kebenaran. Kita percaya bahwa kalau masalah itu datang, ini ujian yang membuat iman saya dan saudara semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan pada waktu ujian itu semakin datang, kita tidak akan ngomong Tuhan itu tidak adil, tidak. Kita akan ngomong terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Karena dengan masalah ini Tuhan izinkan datang, aku percaya Tuhan akan beri jalan keluar yang terbaik. Ya. Yang selanjutnya dikatakan Bapa kita itu tidak membiarkan kita ada masalah, Dia tidak cuma mungkin sendakep ya lihat masalah, tidak. Dia juga melindungi saya dan saudara. Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi Dia melindungi saya dan saudara. Makanya tiap-tiap kali datang, jangan lari, jangan pergi tinggalkan Dia. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Tapi kita tetap takut. Di sini dikatakan bukan seperti takut kepada hantu lari sembunyi, enggak. Tapi takut karena kita tahu ada kuasa yang besar yang menyeliputi Tuhan kita. Dan pada waktu kita takut akan Tuhan, ketentraman dan perlindungan itu ada atas saya dan saudara. Saya mengajar kepada anak-anak saya dari kecil, kemanapun mau pergi, berdoa supaya perlindungan Tuhan yang ajaib itu ada atas dirimu. Kemanapun kau pergi, perlindungannya nyata atas hidupmu. Nah, yang selanjutnya, di samping Dia melindungi, Dia juga mengasihi saya dan saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak-bapak yang ada di muka bumi ini sayangkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan sangat sayang kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi bapak-bapak yang dikatakan tadi kita belajar yang pertama, kita yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapa kita yang di surga. Demikian juga kita sangat sayang kepada anak-anak kita. Sehingga pada waktu mungkin
Kalau dia lari kehujanan kita bawakan payung. Nah, Bapa kita dia juga sayang kepada setiap kita yang takut. Balik lagi ya, takut di sini bukan takut kalau kita nonton TV yang menakutkan lalu kita lihat gini, bukan. Tapi takut itu hormat karena dia pencipta segalanya. Jadi Bapa kita itu dia sangat sayang kepada setiap kita yang hormat akan dia dan yang mengasihi dia dengan sepenuh hati. Yang selanjutnya dikatakan Bapa kita seringkali ya, kalau kita ikut Tuhan nanti iya lek diberkati lek enggak. Nah, kita belajar di sini bahwa Bapa kita itu meninggalkan warisan bagi setiap kita. Mazmur 16 ayat yang kelima. Mazmur 16 ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang akan meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dia sendiri justru warisan kita. Ya, kalau kita mendengar kesaksian, ada banyak anak-anak yang mungkin diusir oleh keluarganya. Pergi cuma memakai baju, dibawai baju selai yang menempel di tubuhnya. Tetapi kita melihat pembelaan Tuhan. Karena apa? Di situ dikatakan Tuhan sendiri yang jadi bagian warisanku dan pialaku, kebanggaanku. Karena Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada anak-anak, ada keluarga, ada jemaat Tuhan yang mengikut Tuhan, mungkin satu di antara semua keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, percayalah, Dia sendiri yang akan jadi bagian warisanmu dan pialamu. Ndak usah takut, mungkin kalau aku ikut Tuhan, namaku dicoret dari keluargaku. Tapi percayalah, Dia sendiri yang empunya langit dan bumi ini. Dia yang akan jadi bagian warisan saya dan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, karena Dia bagian warisan bagi saudara dan saya. Jadi percayalah, semua yang kita hadapi, semua yang ada dititipkan di atas muka bumi ini, itu sebetulnya cuma titipan. Kalau Tuhan izinkan semuanya berlalu, akan berlalu. Tapi kita percaya, aku tidak dapat warisan apa-apa. Tuhan sendiri jadi bagian warisanku dan saudara. Yang selanjutnya dikatakan di sini, Tuhan juga, Bapa juga, bukan cuma Dia bagian warisan saya dan saudara, tetapi Dia juga menuntun setiap kita. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, di situ dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kesimpulan dari semua yang kita pelajari pada sore hari ini, kalau kita menghadapi masalah di dalam hidup saya dan saudara, biarlah kita hidup dalam takut akan Tuhan, hormat dan taat kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan dalam kebenaran, karena semuanya itu yang membuat kita akan bersukacita. Tidak ada sukacita yang lain. Bapak-bapak, orang tua yang ada di sini, ibu-ibu juga, kalau kita dengar hidup anak kita benar, kita akan bangga. Ya kan? Kita akan tetap bersukacita karena kita tahu anak kita berhasil. Anak kita hidup dalam kebenaran. Mungkin tidak ada warisan yang kita tinggalkan kepada mereka. Tetapi warisan takut akan Tuhan itu lebih daripada segalanya. Kalau kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran, maka sukacita kita sebagai orang tua lebih daripada segalanya. Karena apa? Karena kita sudah belajar. Kita harus bangga punya Bapa surgawi yang mengenal setiap kita apa adanya.
Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Dia, hormat akan Dia, menyanjung Dia, bergantung kepada Dia seutuhnya, maka Dia yang akan membela saudara dan saya. Ada satu pujian di situ dikatakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kalau tiap-tiap kali pujian ini bukan sekedar keluar dari mulut dan bibir kita, tapi kita sadar tiap-tiap kali ucapkan itu di hadapan Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara itu mengajar kita untuk sadar bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan saya dan saudara. Dan yang terutama, pada waktu masalah Tuhan izinkan terjadi, biarlah hati kita tetap bersyukur kepada Dia, karena rencana Tuhan itu lebih indah bagi setiap saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Hamba percaya biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar mengenal Engkau Bapa Surgawi lebih daripada hari-hari kemarin. Kalau kami yang jahat ini tahu memberi yang terbaik kepada anak-anak kami, biarlah kami juga sadar Engkau Bapa Surgawi, Engkau yang baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, bahkan menghadapi masalah, pergumulan, ketakutan apapun saat ini sedang kami hadapi, kami tetap percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memimpin kami, Engkau tiap-tiap hari mengajar kami, Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau bahkan mendisiplin dan mengoreksi kami. Engkau melindungi kami, Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau meninggalkan, Engkau sendiri jadi bagian warisan kami, dan Engkau menuntun kami di jalan-jalan kebenaran. Kami bersyukur dan kami bangga karena kami punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami lebih daripada segalanya. Terima kasih buat sore hari ini. Biarlah kami terus pandang kepada Tuhan. Kami buang semua persungutan dan kami buang perkataan yang membuat hati Tuhan berduka sebagai Bapa kami. Dan kami mau katakan, Engkau sangat-sangat baik. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, Engkau tetap baik karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saudara, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.